Bab 5. Pandangan pertama melalui gerbang. Karena kekuatan dan toksisitas bawaannya, ular mandala tidak memiliki banyak predator alami. Sebelum mereka mencapai usia 1000 tahun, tubuh mereka akan berwarna hijau tua, dan mereka akan bertambah panjang 1 meter setiap 100 tahun hidup mereka. Saat mereka mendekati usia 1000 tahun, panjang tubuh mereka bisa mencapai 10 meter. Begitu mereka menerobos, energi di dalam tubuh mereka akan memadat, dan mereka akan terus berganti kulit. Tidak hanya warna tubuhnya yang berubah dari hijau tua menjadi merah muda, tubuhnya juga akan menyusut kembali hingga 1 meter secara bersamaan. Setelah itu, mereka akan tumbuh 1 meter lagi setiap 100 tahun. Setelah mencapai usia 2000 tahun, mereka akan kembali menyusut menjadi 1 meter. Namun warna merah jambu pada kulit mereka akan menjadi lebih dalam. Jika kita melihat warna dan panjang ular mandala ini, kita dapat melihat bahwa usianya pasti lebih dari 1300 tahun. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir aku harus sedikit menderita untuk membunuhnya. Tentu saja, Bei Bei tidak mengatakan bahwa sebenarnya tidak akan terlalu sulit baginya dan Tang Ya untuk bekerja sama dan membunuh ular mandala, jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Bei Bei, pengetahuan Huo Yuhao bertambah. Ular mandala ini sebenarnya misterius. Lalu, apakah mungkin ia akan rontok lagi, setelah usianya mencapai 10.000 tahun? Bei Bei mengangguk dan menjawab, ular mandala 10.000 tahun akan menguning. Itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan ahli Raja Jiwa tidak akan berani memprovokasi ular mandala berumur 10.000 tahun jika mereka menemukannya. Setidaknya Anda membutuhkan kaisar jiwa untuk dapat mengalahkannya dengan mudah. Adik laki-laki, karena Xiaoya saat ini sedang menyerap cincin jiwanya, ceritakan padaku tentang keterampilan jiwamu. Apa nama soul skill yang baru saja kamu gunakan, dan berapa lama kamu bisa mempertahankannya? Ini adalah informasi yang sangat penting. Huo Yuhao sebelumnya telah mendengar pengingat Skydream Ichewom, dan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terungkap. Setelah merenungkannya sebentar, dia berkata, kakak tertua, keterampilan yang baru saja saya gunakan disebut berbagi deteksi spiritual. Anda seharusnya bisa merasakan jangkauannya, saat ini ia hanya dapat membantu dalam radius sekitar 30 meter. Saat kekuatan jiwaku meningkat, radiusnya juga akan meningkat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa mempertahankannya, tapi saya merasa konsumsi kekuatan jiwanya sepertinya tidak terlalu besar. Mustahil. Bei Bei memandangnya, terperangah. Konsumsi kekuatan jiwa dari sebuah skill yang memiliki efek sangat besar seperti milikmu, tampaknya tidak terlalu besar. Mata rohmu tampaknya terlalu kuat. Selain itu, cincin jiwamu hanya diperoleh dari Win Babun 10 tahun. Hal ini hampir mustahil untuk dipercaya. Para master jiwa di benua Douluo telah meneliti jiwa bela diri selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi tidak pernah ada situasi seperti yang Anda alami yang tercatat dalam buku manapun yang pernah saya baca. Ini sungguh sulit untuk dibayangkan. Huo Yuhao menundukkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah Bei Bei merenungkan masalah itu sendiri untuk sementara waktu, dia mengungkapkan senyuman dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak perlu memikirkannya terlalu dalam, keterampilan jiwa yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Dengan dukungan keterampilan jiwa ini, saya khawatir master jiwa manapun akan bersedia bekerja sama dengan Anda di masa depan. Namun, adik junior, kamu adalah guru jiwa tipe spiritual. Di masa depan, apakah Anda berencana untuk menempuh jalur master jiwa sistem tambahan? Atau master jiwa sistem kendali? Huo Yuhao tertegun sejenak. Saya juga tidak tahu. Bei Bei berkata, memilih jalur yang akan diambil oleh kultivasi Anda sangatlah penting. Hal ini berkaitan langsung dengan keterampilan jiwa yang akan Anda pilih untuk cincin jiwa masa depan Anda, serta arah kultivasi Anda. Meskipun Anda, seorang guru jiwa tipe spiritual, baru saja memperoleh cincin jiwa pertama Anda telah mengungkapkan potensi kuat jiwa bela diri Anda. Jika Anda menjadi master jiwa sistem tambahan sederhana, saya rasa itu akan sedikit sia-sia. Meskipun saya tidak tahu keterampilan jiwa spiritual seperti apa yang akan Anda peroleh di masa depan, saya cenderung menjadikan Anda menjadi master jiwa sistem kendali. Anda harus mencurahkan banyak waktu dan energi untuk pengendalian spiritual Anda, tetapi jika semuanya berjalan lancar, Anda mungkin menjadi inti tim Anda di masa depan. Sebuah tim. Apakah master jiwa harus bergabung dengan tim? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu.
Sejak masa mudanya, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, dan harus mengalami segalanya sendiri. Tak seorang pun kecuali ibunya yang pernah mengajarinya apapun. Sekarang setelah dia bergabung dengan Sekte Tang, menurut pendapatnya, kakak laki-laki tertua-tertuanya telah menjadi lebih penting daripada seorang guru. Itu hanya dalam waktu singkat, tapi Bei Bei telah mengajarinya banyak hal. Bei Bei dengan sabar menjelaskan, profesi kami sebagai master jiwa telah berkembang cukup pesat setelah bertahun-tahun, namun gagasan untuk membentuk tim sepenuhnya diciptakan oleh pendiri agung Sekte Tang kami, 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia dan teman-temannya disebut 7 Monster Shrek. Ketujuh dari mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa, dan bisa melepaskan kekuatan bertarung yang lebih kuat ketika mereka bekerja sama. Sejak saat itu, kerja sama antar Master Jiwa menjadi satu-satunya jalan bagi perkembangan mereka. Bagaimanapun, kekuatan seseorang sangatlah kecil. Misalnya kerjasama Anda dengan saya barusan. Itu membuatku menjadi lebih santai selama pertarungan. Xiao Ya dan aku juga memiliki beberapa taktik kombinasi. Sebaliknya, jumlah Master Jiwa dalam sebuah tim biasanya tidak boleh melebihi 10. Dari tim itu, akan ada Master Jiwa tipe pertempuran yang bertanggung jawab atas pertahanan, Master Jiwa sistem penyerangan yang bertanggung jawab atas serangan, dan Master Jiwa sistem kontrol yang memimpin dan mengendalikan medan perang. Ada juga Master Jiwa tipe alat sistem tambahan, Master Jiwa tipe makanan sistem tambahan, Master Jiwa sistem ketangkasan, dan banyak jenis Master Jiwa lainnya. Semuanya memiliki kegunaan berbeda dalam sebuah tim. Huo Yuhao sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu saat dia berkata, kalau begitu, apakah kakak laki-laki tertua adalah Master Jiwa sistem penyerangan? Bei Bei tersenyum sambil mengangguk dan berkata, jiwa bela diriku adalah naga tiran petir biru, ini dianggap sebagai jiwa bela diri yang cukup kuat di antara jiwa binatang. Ia berspesialisasi dalam serangan. Di sisi lain, jiwa bela diri Xiao Ya adalah rumput perak biru, yang memungkinkannya menjadi master jiwa sistem kendali seperti leluhur perkasa Sekte Tang dari legenda. Namun, kemampuan pengendaliannya sebagian besar muncul di dalam Blue Silver Grass. Jika Anda juga bisa menjadi master jiwa sistem kendali, kami dapat mengandalkan kombinasi kemampuan pengendalian spiritual Anda dan rumput perak biru Xiao Ya. Dengan dua master jiwa sistem kontrol, kita bahkan tidak memerlukan master jiwa tipe alat sistem tambahan untuk dapat membentuk tim yang kuat. Huo Yuhao mengangguk dengan serius, kakak tertua, saya akan mendengarkan saran Anda. Lalu, aku akan bekerja keras untuk menjadi master jiwa sistem kendali. Hanya saja, bakat alamiku tidak terlalu bagus, kecepatan kultivasiku sangat lambat. Setelah berbicara sampai titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Ketika membandingkan dirinya yang sudah berusia 11 tahun namun hanya memiliki satu cincin, dengan Bei Bei atau Tang Ya, bakatnya cukup mengecewakan. Bei Bei mengusap kepala Huo Yuhao dan tersenyum. Bakat hanyalah salah satu bagian dari kesuksesan. Di masa lalu, tidak selalu ada orang yang dapat membimbing Anda dalam jalur kultivasi Anda. Ditambah lagi fakta bahwa Anda tidak memiliki teknik kultivasi yang sesuai, dan sangat terpuji bahwa Anda mampu mencapai situasi Anda saat ini hanya dengan kerja keras. Apalagi jiwa bela diri Anda sendiri cukup bagus, artinya potensi Anda di masa depan akan sangat besar. Jadi, Anda tidak perlu terlalu menyesal. Karena Anda punya waktu sekarang, akan lebih baik bagi Anda untuk lebih banyak berkultivasi. Selama Anda mampu menembus peringkat ke-30 sebelum usia 20, Anda akan memiliki harapan untuk menjadi master jiwa yang kuat. Tidak peduli apakah itu aku atau Xiao Ya, kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terima kasih, kakak laki-laki tertua. Hanya ekspresi tersentuh yang tersisa di wajah Huo Yuhao. Bei Bei dengan lembut menepuk bahunya. Bertemu denganmu mungkin juga merupakan keberuntungan bagi Xiao Ya dan aku, karena kami dapat menyelesaikan masalah kenaikan peringkatnya dengan begitu cepat. Setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya, kita bisa kembali ke akademi. Tempat ini tidak terlalu cocok untuk budidaya. Anda dapat mengingat teknik surga misterius yang saya ceritakan sebelumnya sekarang, dan dapat mulai mengolahnya setelah kita mencapai area aman. Iya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dalam hatinya, Bei Bei sudah menjadi guru baginya daripada Tang Ya. Oh, benar, adik junior. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak yakin berapa lama Anda dapat mempertahankan berbagi deteksi spiritual Anda? Mengapa kita tidak bereksperimen untuk melihatnya?
Ini akan berhubungan dengan kerja sama kita di masa depan selama pertempuran, serta membuatmu memahami kemampuanmu sendiri, dan membiasakanmu dengan keterampilan barumu. Atas saran Bei Bei, Huo Yuhao merilis berbagi deteksi spiritualnya sekali lagi. Cahaya keemasan samar berkedip dari matanya, dan gambar tiga dimensi dengan radius 30 meter muncul di dalam pikirannya dan pikiran Bei Bei. Berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao sempurna, dan mampu dengan jelas membedakan setiap perubahan halus dalam radius 30 meter. Semakin Bei Bei mengalaminya, dia menjadi semakin terkejut. Berbagi deteksi spiritual ini bukan hanya keterampilan deteksi tambahan, tapi seperti otak lain yang bisa dia gunakan untuk mengambil keputusan. Setiap detail kecil dalam radius 30 meter pada dasarnya telah terungkap, dan sama sekali tidak ada sudut mati. Saat dia berada di bawah pengaruh skill ini, seolah-olah dia memiliki mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengamati situasi dari berbagai sudut dengan tingkat kehati-hatian tertinggi. Hal yang membuatnya semakin tercengang adalah bahwa Huo Yuhao tampak sangat santai saat keterampilan jiwa ini diaktifkan, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saat mereka berbagi deteksi spiritual, mereka bahkan bisa merasakan beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuh Tang Ya saat dia bergabung dengan cincin jiwanya. Sosok Tang Ya tampaknya menjadi lebih ramping, namun auranya menjadi lebih kaya dan kuat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ada juga kilau yang muncul di kulitnya, sementara ki dan darahnya menjadi lebih subur. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu, namun wajah Huo Yuhao hanya berubah sedikit pucat. Bei Bei dalam hati tersentak karena pujian. Keterampilan spiritual yang bertahan begitu lama, itu sudah cukup untuk digunakan dalam pertempuran. Selain itu, berbagi deteksi spiritual Yuhao kecil tidak hanya dapat digunakan di medan perang, tetapi juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Misalnya, saat mereka sedang dalam petualangan berbahaya atau berburu monster jiwa, ini adalah kemampuan yang jarang terlihat dan sangat praktis. Akhirnya, setelah Huo Yuhao mempertahankan keahliannya selama hampir 1 jam, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya bersinar ketika dia mengakhiri berbagi deteksi spiritualnya. Dia merasakan tusukan rasa sakit di pikirannya, dan rasa pusing yang kuat hampir menyebabkan dia terjatuh. Dia buru-buru duduk dalam posisi bersila, dan segera mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya yang hilang. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao mengalami rasa sakit yang pahit karena kelebihan kekuatan spiritualnya. Perasaan pikirannya menjadi kosong jelas bukan perasaan nyaman. Bei Bei diam-diam mengamatinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao tidak pingsan setelah kehabisan tenaga, melainkan dengan lelah duduk dalam posisi bersila untuk bermeditasi, senyuman tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Dibandingkan melihat bakat seseorang, Bei Bei lebih suka melihat temperamen seseorang. Dalam pikirannya, adik laki-lakinya ini pasti telah lulus ujian ini. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyerap cincin jiwa 1000 tahun cukup lama, jadi Bei Bei berjalan mengelilingi sekelilingnya untuk menyebarkan obat yang bisa mengusir makhluk jiwa. Keberuntungan mereka sebenarnya cukup bagus, hanya beberapa makhluk jiwa berumur 10 tahun dan 100 tahun yang muncul saat Tang Ya dibudidayakan, tetapi mereka semua diusir oleh Bei Bei. Selain itu, mereka tidak menemukan keberadaan lain pada level monster jiwa 1000 tahun, jadi prosesnya lebih menakutkan daripada benar-benar berbahaya. Fiu, setelah menghela napas dalam-dalam, Tang Ya perlahan membuka matanya, menyebabkan cahaya bersinar muncul di dalam pupil matanya yang cerah. Energi di tubuhnya meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Sepanjang jalur budidaya Master Jiwa, peringkat ke-30 adalah ambang batas yang penting. Mampu melewati ambang batas ini memungkinkan seseorang untuk melangkah ke ranah jiwa penatua. Mencapai ranah jiwa penatua menandakan bahwa seseorang adalah ahli sejati yang memiliki masa depan yang beragam. Banyak master jiwa yang memiliki bakat buruk tidak mampu menembus hambatan peringkat ke-30, bahkan setelah menghabiskan seluruh energi hidup mereka. Saya berhasil. Tang Ya melompat dengan semangat. Mengikuti rangsangan kekuatan jiwanya, 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu dengan cepat bangkit dari kakinya. Pemandangan yang paling menarik perhatian tentu saja adalah cincin jiwa 1000 tahun. Warna ungu cerah mengeluarkan aura penuh keagungan, kekuatan Tang Ya telah memasuki tingkat yang sangat berbeda mulai saat ini. Bei Bei tersenyum sambil berkata, "Xiao Ya, selamat." Tang Ya menjerit riang saat dia tiba-tiba menerkam Bei Bei, memberinya pelukan erat. "Bei Bei, terima kasih."
Bei Bei memeluk tubuh halusnya, dan ekspresi sedikit menyayangi muncul dalam senyuman di wajahnya. Karena saya telah berjanji untuk membantu Anda mencapai impian Anda, tentu saja saya akan melakukan hal itu. Saat Tang Ya beristirahat dalam pelukan Bei Bei, dia secara tidak sengaja melihat sepasang mata besar yang terkejut menatapnya, menyebabkan dia tiba-tiba teringat bahwa ada orang lain yang hadir. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan Bei Bei, dan menatap Huo Yuhao, yang mata rohnya berkedip-kedip, dengan ekspresi sedikit malu saat dia berkata, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat cinta antara seorang guru dan murid sebelumnya?" Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat jujur, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Saat melihat Bei Bei dan Tang Ya saling berpelukan, rasa iri yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Namun, dia sama sekali tidak iri pada mereka. Kakak laki-laki tertuanya dan gurunya Xiao Ya sangat cocok satu sama lain. Bei Bei terbatuk dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah selesai menyerap cincin jiwamu, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kecelakaan yang terjadi pada para master jiwa yang memasuki hutan Great Star Doe telah meningkat. Bahkan area di sekitar hutan memiliki keberadaan seperti monster jiwa berumur ribuan tahun, jadi akan lebih baik bagi kita untuk pergi lebih cepat daripada nanti. Tang Ya menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi." Saat ini, langit sudah redup. Namun, bermalam di hutan Great Star Doe jelas bukan rencana yang baik, jadi mereka bertiga mengabaikan kelelahan mereka saat mereka dengan cepat berlari menuju bagian luar hutan. Huo Yuhao, yang telah memulihkan kekuatan spiritualnya, bahkan mengaktifkan berbagi deteksi spiritualnya lagi, menciptakan tingkat keamanan lain untuk perjalanan mereka menuju pintu keluar hutan Great Star Doe, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan berhasil menghindari 1000 tahun, makhluk jiwa yang tidak mau mengambil inisiatif menyerang. Setelah bergegas selama 2 jam, mereka akhirnya berhasil kembali ke sungai tempat mereka makan ikan bakar. Jaraknya sudah beberapa puluh mil dari hutan Great Star Doe, yang berarti, pada dasarnya, mereka jauh dari bahaya apapun. Huo Yuhao secara alami diseret dan dijadikan koki lagi, di bawah permintaan keras Tang Ya agar dia memanggang lebih banyak ikan. Namun, dia tidak perlu menangkap ikan kali ini. Bei Bei hanya mengulurkan tangan kanannya ke dalam air, lalu petir biru keunguan menyambar di dalam air, menyebabkan 10 ikan tenggiri yang tidak sadarkan diri naik ke permukaan dengan perut menghadap ke atas. Setelah itu, dia menggunakan teknik pengendalian bangau menangkap naga untuk segera membawa mereka ke tepi sungai, sehingga mereka bisa langsung makan. Tang Ya juga mengeluarkan beberapa makanan yang disimpan di dalam alat penyimpanan jiwa miliknya. Ketiga orang itu duduk bersama dan makan malam mewah. Tang Ya sangat bersemangat, yang membuatnya makan lebih banyak. Setelah selesai makan, ia langsung tidur di pohon besar di samping api unggun. Di sisi lain, orang yang mendapat manfaat paling banyak, Huo Yuhao, belum tidur. Dia menahan kelelahan ganda yang disebabkan oleh tubuh dan pikirannya yang lelah, dan meminta Bei Bei memberinya beberapa petunjuk sehingga dia bisa mulai mengolah teknik surga misterius untuk pertama kalinya. Bei Bei sangat mengagumi ketekunan Huo Yuhao. Setelah melepas pakaian luarnya untuk menutupi Tang Ya, dia menjelaskan beberapa aspek utama dari budidaya teknik surga misterius kepada Huo Yuhao. Selain itu, dia membantu Huo Yuhao mulai bermeditasi. Jalur yang dilalui teknik surga misterius selama kultivasi jauh lebih rumit daripada teknik meditasi asli Huo Yuhao. Jumlah jalur yang digunakan oleh teknik ini setidaknya 10 kali lebih besar dari teknik aslinya, sedemikian rupa sehingga kekuatan jiwa Huo Yuhao bahkan tidak pernah melewati banyak saluran. Demi memastikan keselamatan Huo Yuhao saat berkultivasi, Bei Bei duduk di belakangnya dalam posisi bersila. Tangan Bei Bei ditekan ke bagian tengah punggung Huo Yuhao, membiarkan kekuatan jiwanya meresap ke dalam tubuh Huo Yuhao saat dia membimbing kekuatan jiwa Huo Yuhao sepanjang sirkulasi pertama teknik surga misterius. Pada saat Huo Yuhao baru saja mulai membimbing kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, ekspresi Bei Bei berubah. Serius. Keterampilan pemahaman Huo Yuhao sangat tinggi, dan dia juga sangat pintar. Namun, bakat tubuhnya memang agak kurang. Setelah kekuatan jiwa Bei Bei memasuki tubuh Huo Yuhao, dia menemukan bahwa meridiannya sangat sempit, dan ada beberapa meridian yang sangat halus di tubuhnya yang tidak mampu menangani kekuatan kuat apapun yang mengalir melaluinya. Pada saat ini, Bei Bei menyadari bahwa fakta bahwa Huo Yuhao telah mampu berkultivasi ke peringkatnya saat ini, dan bahwa dia telah dapat memiliki cincin jiwa pertamanya, agak sulit baginya.
Setelah mendapatkan cincin jiwa pertamanya, tubuhnya akan meningkat sampai batas tertentu, namun jalurnya masih selemah ini. Dapat dilihat betapa buruknya bakatnya, sehingga kondisinya tidak jauh lebih baik dibandingkan orang-orang biasa yang bahkan belum membangkitkan kekuatan jiwa mereka. Seberapa besar kemauan yang dia miliki untuk mengembangkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10 dan menjadi master jiwa. Bei Bei memiliki temperamen yang tenang, mengetahui hal ini tidak membuatnya merasa putus asa terhadap Huo Yuhao. Sebaliknya, rasa hormatnya terhadapnya sedikit meningkat. Mampu memiliki tekad yang tak tergoyahkan pada usia Huo Yuhao berarti, meskipun bakat Huo Yuhao agak buruk, dia masih dapat mencapai sesuatu dalam hidup. Setelah menyelidiki kondisi tubuh Huo Yuhao, Bei Bei menduga alasan mengapa mata roh Huo Yuhao begitu kuat pasti terkait dengan mutasi jiwa bela dirinya. Selain itu, meskipun jiwa bela dirinya yang bermutasi sangat kuat, kerugian yang ditimbulkannya pada Huo Yuhao ketika ia masih muda juga sangat besar. Karena tidak dirawat dengan baik menyebabkan bakatnya menjadi seperti ini. Jika dia segera diobati dengan obat setelah dia lahir, mungkin adik laki-lakinya akan menjadi seorang jenius. Kenyataannya, tebakan Bei Bei hanya setengah akurat. Alasan mengapa tubuh Huo Yuhao begitu lemah memang karena kekurangan yang disebabkan oleh mutasi jiwa bela dirinya, dan karena kurangnya perhatian terhadapnya setelah membangkitkan semangat bela dirinya. Namun, alasan utama mengapa keterampilan mata rohnya begitu kuat adalah karena cincin jiwa cerdas berumur jutaan tahun, Sky Dream Ichewom. Saat langit gelap berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, sepetak putih perlahan mulai terlihat dari timur. Bei Bei perlahan menarik telapak tangannya, dan menghela nafas panjang. Sulit untuk menyembunyikan kelelahan di wajahnya yang sedikit pucat. Dia menghabiskan sepanjang malam untuk membantu membuka blokir lorong Huo Yuhao, membantunya menyelesaikan sirkulasi pertama teknik surga misterius. Proses ini cukup sulit, tetapi memberikan manfaat yang sangat besar bagi Huo Yuhao. Huo Yuhao memuntahkan seteguk darah yang menggumpal sebelum dia membuka matanya. Pada saat ini, Huo Yuhao merasa 36.000 pori-pori di tubuhnya telah terbuka, menyebabkan perasaan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Seteguk darah beku yang dia keluarkan adalah kotoran di dalam darahnya yang menyebabkan salurannya mandek. Setelah Bei Bei membantunya membuka blokir lorongnya, akhirnya ia membuka jalan yang tersumbat. Bahkan jika lorongnya masih tipis dan lemah, setidaknya dia bisa membiarkan kekuatan jiwa mengalir melaluinya. Ini akan memungkinkan kekuatan jiwa Huo Yuhao mengalir dengan lancar ketika dia berkultivasi di masa depan. Sampai batas tertentu, hal ini telah mengubah fisiknya. Meskipun Bei Bei adalah seorang kultivator yang sangat baik di antara rekan-rekannya, dan merupakan ahli tingkat jiwa Elder, dia kelelahan setelah membuka blokir lorong Huo Yuhao. Adik laki-laki, berdiri dan lihat ke arah timur. Ikuti gerakanku, dan fokuskan matamu. Bei Bei menahan kelelahannya, dan berteriak pelan ke arah Huo Yuhao sambil memegang bahunya dengan tangannya. Saat ini, Tang Ya, yang semula tertidur lelap, justru terbangun. Dia melompat dan tiba di samping Bei Bei. Mereka bertiga membuka mata dan melihat ke arah langit timur. Awan ungu samar tampak melintas di langit seputih marmer yang berangsur-angsur berubah cerah. Jika Anda tidak memiliki ketajaman penglihatan yang menakjubkan, serta konsentrasi yang cukup, mustahil seseorang dapat menemukan keberadaannya. Kemunculan awan ungu menyebabkan perhatian ketiga orang terfokus padanya. Mereka bahkan berhenti menghembuskan napas. Sebaliknya, mereka menarik napas dengan ringan dan perlahan, sekaligus memusatkan pandangan mereka pada warna ungu yang tiba-tiba muncul samar-samar. Awan ungu tidak muncul dalam waktu lama. Saat matahari pagi perlahan terbit dari timur, matahari sudah menghilang. Baru kemudian ketiga orang itu perlahan menutup mata, dan secara bersamaan menghembuskan kotoran dari tubuh mereka. Bei Bei dan Tang Ya masing-masing mengeluarkan aliran udara putih berkabut. Setelah dihirup dan dihembuskan beberapa kali, akhirnya bubar. Meskipun budidaya Huo Yuhao bahkan tidak mendekati gurunya Xiao Ya, atau kakak laki-laki tertuanya, dia merasakan kejutan yang hebat. Ketika dia melihat awan ungu di timur jauh, perasaan hangat yang kuat sepertinya mengalir ke otaknya melalui mata rohnya, menyebabkan matanya mendapatkan makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat apapun dengan tingkat penglihatan yang sangat jelas tanpa menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bahkan penglihatan sekelilingnya langsung meluas. Dan ketika dia menutup matanya untuk menahan awan ungu itu, awan itu perlahan-lahan terbenam ke dalam matanya.
Mata rohnya bahkan mulai mengaktifkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya secara alami, menyebabkannya menyatu dengan awan ungu. Perasaan hangat yang awalnya berangsur-angsur menjadi perasaan menyegarkan yang memberinya rasa relaksasi yang tak terkatakan. Mata setan ungu, ini adalah keterampilan yang Guru Xiaoya bicarakan. Ini adalah keterampilan yang dikatakan paling cocok untuk dia kembangkan. Ini baru pertama kalinya dia mengolahnya, namun secara tak terduga ternyata memiliki efek seperti itu. Huo Yuhao merasa bahkan kekuatan jiwa yang sebelumnya dia kembangkan dan tingkatkan selama beberapa bulan terakhir tidak memiliki efek sebaik awan ungu timur ini. Setelah 15 menit penuh, perasaan rileks itu berangsur-angsur hilang. Ketika Huo Yuhao akhirnya membuka matanya, cahaya ungu yang samar-samar terlihat telah muncul di kedalaman mata biru jernihnya. Sepertinya kamu benar-benar mendapatkan hasil yang bagus. Tang Ya memandang Huo Yuhao dengan ekspresi senang di wajahnya. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Guru." "Terima kasih, kakak laki-laki tertua." Kilatan ungu di mata Bei Bei berangsur-angsur meredup, tapi ekspresi kelelahan ekstrim masih terlihat di wajahnya. Dia menepuk bahu Huo Yuhao sambil berkata, "Kami adalah keluarga. Di masa depan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Namun, saya akan istirahat sebentar, jadi saya khawatir kami hanya bisa berangkat nanti. Guru Xiaoya, tolong siapkan makanan. Adik laki-laki, kembangkan lagi teknik surga misterius untuk mengkonsolidasikan ingatanmu dari tadi malam." Ya, rasa hormat yang dimiliki Huo Yuhao terhadap kakak laki-laki tertuanya ini semakin dalam. Setelah mendengar kata-katanya, dia segera duduk dan mulai mengikuti teknik surga misterius untuk mengedarkan kekuatan jiwanya. Dengan kenangan mendalam tadi malam, bersama dengan Bei Bei yang membuka sumbatan meridiannya, mengaktifkan kekuatan jiwanya kini jauh lebih mudah. Kekuatan jiwa yang awalnya diperolehnya melalui meditasi berangsur-angsur berubah warna menjadi putih pucat setelah disempurnakan dengan teknik surga misterius. Setelah 2 jam, Bei Bei berinisiatif untuk bangkit dari kultivasinya. Tingkat kultivasinya sudah sangat kuat, sehingga dia bisa dengan mudah menghilangkan kelelahannya. Tang Ya memberi Bei Bei jatah dan dengan tenang bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sebenarnya benar kali ini. Adik laki-laki saya adalah bakat yang menjanjikan. Kondisi tubuhnya tidak bagus, namun ia memiliki kemampuan komprehensif yang kuat. Terlebih lagi, dia dapat menanggung kesulitan, dan hatinya mantap. Dia tunas yang bagus. Selain itu, teknik surga misterius itu sendiri memiliki manfaat terhadap pertumbuhannya. Jika dia mengolahnya dalam waktu lama, itu akan membantu memperbaiki saluran di tubuhnya. Ini adalah teknik yang juga cocok untuknya. Adapun pertumbuhannya di masa depan, itu akan bergantung pada kerja kerasnya sendiri, serta peluang apa yang didapatnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah membukakan pintu untuknya, tapi seberapa jauh dia bisa melakukan perjalanan, itu terserah dia." Tang Ya dengan lembut berkata, "Terima kasih." Bei Bei tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Apa yang merasukimu? Biasanya, kamu tidak akan pernah mengucapkan terima kasih kepadaku. Mungkinkah itu karena adik laki-lakiku? Saya tidak akan membela saingan dalam cinta." Tang Ya meninjunya dengan tidak senang dan berkata, "Kamu tahu apa yang aku ucapkan terima kasih, berhentilah bertingkah bodoh." Bei Bei dengan lembut menggerakkan lengannya, dengan santai menarik Tang Ya ke pelukannya. "Xiaoya, aku mengakuinya. Alasan aku setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang adalah karena aku jatuh cinta padamu, karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun saat saya mengembangkan teknik Sekte Tang, saya semakin menyadari betapa dalamnya Sekte Tang kita. Meskipun Sekte Tang telah menurun, bukankah menarik jika kita mampu mengembangkannya kembali, dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi? Oleh karena itu, saya tidak hanya melakukan sesuatu untuk Sekte Tang semata-mata karena Anda, tetapi juga karena Sekte Tang itu sendiri." Tang Ya mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Apakah itu berarti kamu akan tetap bekerja keras demi masa depan Sekte Tang, bahkan jika aku tidak menyukaimu?" Ekspresi Bei Bei segera berubah saat dia berbicara dengan nada sedikit jengkel, "Tolong jadilah sedikit lebih normal." "Hehe." Tang Ya tersenyum. "Aku senang melihatmu mengungkapkan sifat aslimu. Kamu biasanya memiliki penampilan yang bermartabat, bukankah kamu bosan?" Bei Bei menjentikkan dahinya. "Itulah yang disebut beradab. Jangan berpikir bahwa semua orang seperti Anda. Kamu selalu mengungkapkan pikiranmu di wajahmu.
Tang Ya meraih pergelangan tangannya dan berbicara dengan ekspresi bersalah. Aku tidak mengizinkanmu menjentikkan dahiku lagi, ini menyinggung gurumu. Benar? Apakah menurutmu Yu Hao kecil itu akan mampu bertahan di akademi? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, itu akan tergantung pada kemauannya. Yang bisa saya katakan adalah, jika dia benar-benar bisa bertahan di sana, dan bertahan selama 12 tahun penuh, maka pencapaiannya di masa depan mungkin lebih tinggi daripada pencapaian saya. Tang Ya kaget. Saya tidak menyangka Anda akan menilai dia setinggi itu. Bei Bei tersenyum sedikit dan menjawab, jiwa bela diri adik laki-lakiku yang bermutasi sungguh luar biasa. Anda akan mengerti ketika saya memberi Anda sebuah contoh. Sudah ada sedikit perbedaan antara pertama dan kedua kalinya dia menggunakan berbagi deteksi spiritualnya. Ini berarti penguasaannya terhadap skill tersebut tidak terlalu tinggi, namun itu sudah memperkuat kekuatan kita dalam jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi, jika yang dikatakannya benar, sepertinya skill ini masih bisa berkembang. Jika keterampilan jiwanya di masa depan semuanya seperti ini, dia pasti akan mencapai puncak master jiwa sistem kendali spiritual. Kata Tang Ya, hanya saja, kemampuan bela dirinya kurang. Itu akan tetap seperti itu sampai dia mencapai tingkat kultivasi tertentu juga. Bei Bei menjawab, tidak, kamu salah. Dia tidak perlu melindungi dirinya sendiri, karena, meskipun dia hanya memiliki skill yang baru saja dia gunakan, dia ditakdirkan untuk tidak kekurangan teman di sampingnya. Masa budidaya Huo Yu Hao berlangsung lebih lama dari perkiraan Tang Ya dan Bei Bei. Kultivasinya secara tak terduga bertahan hingga tengah hari. Selama periode waktu ini, Bei Bei mendatanginya beberapa kali untuk memeriksa jalur sirkulasi teknik surga misterius, yang menurutnya tidak ada penyimpangan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Huo Yu Hao benar-benar memasuki sekte Tang setelah budidayanya kali ini. Setelah Huo Yu Hao terbangun dari kultivasinya, dia makan beberapa makanan. Lalu, mereka bertiga menuju ke arah timur. Mayoritas hutan Great Star Doe terletak di dalam wilayah Kekaisaran Bintang Luo, hanya sebagian kecil saja yang berada di dalam Kekaisaran Tianhun. Di sisi lain, Akademi Shrek terletak di timur laut hutan Great Star Doe, jadi jarak antara keduanya tidak dianggap terlalu jauh. Alasan Tang Ya dan Bei Bei memasuki hutan Great Star Doe dari selatan adalah karena daerah sekitarnya memiliki jumlah monster jiwa yang kuat yang relatif sedikit. Karena Akademi Shrek sering kali memiliki siswa yang memasuki hutan Great Star Doe untuk membunuh monster jiwa, mereka sangat dibenci oleh monster jiwa ahli di dalamnya. Sedemikian rupa sehingga sejumlah besar makhluk jiwa telah keluar dari hutan, menciptakan peristiwa besar yang dikenal sebagai gelombang binatang, yang menuju ke Akademi Shrek. Karena itu, setiap orang di akademi yang berada di bawah peringkat Raja Roh dilarang memasuki hutan Great Star Doe dari pintu masuk yang paling dekat dengan akademi. Bahkan jika seseorang adalah ahli Raja Jiwa, dia masih membutuhkan seorang guru yang membimbingnya untuk bisa masuk. Mereka bertiga bergegas menuju Akademi Shrek, tetapi kecepatan gerak mereka tidak dianggap cepat, karena mereka harus mengelilingi hutan Great Star Doe. Jadi, mereka harus menempuh perjalanan hampir 1000 mil. Selama perjalanan mereka, Tang Ya dan Bei Bei menyampaikan teknik absolut sekte Tang kepadanya. Di antara mereka, teknik yang paling dipahami Huo Yu Hao adalah teknik surga misterius dan mata setan ungu. Adapun teknik pengendalian derek menangkap naga, jejak membingungkan bayangan hantu, dan tangan giok misterius, dia baru saja melihat sekilas melalui gerbang. Ketekunan Huo Yu Hao sangat mengejutkan Tang Ya dan Bei Bei. Ia, yang baru berusia 11 tahun, tidak lupa berkultivasi bahkan saat mereka bepergian. Ketika Bei Bei memberitahunya bahwa dia bisa sedikit meningkatkan kekuatan jiwanya dengan terus menggunakan keterampilan jiwanya, Huo Yu Hao tak henti-hentinya menggunakan berbagi deteksi spiritualnya selama dia bisa. Dan begitu dia mulai beristirahat, dia segera mulai mengembangkan teknik surga misterius. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, dia bahkan membagi perhatiannya, melepaskan keterampilan jiwanya sambil secara bersamaan merenungkan jejak bayangan hantu yang membingungkan, pengendalian naga penangkap burung bangau, dan tangan giok misterius. Karena Huo Yu Hao membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan teknik surga misterius, kecepatan mereka menuju Akademi Shrek melambat. Namun, Bei Bei dan Tang Ya tidak mendesaknya, mereka bahkan meningkatkan waktu kultivasi mereka di bawah dorongannya. Xiao Ya, dengan bakatmu, jika kamu memiliki setengah dari ketekunan adik laki-lakiku, aku memperkirakan kamu sudah lama melampauiku. Bei Bei berkata sambil melihat ke
Arah Huo Yuhao, yang saat ini sedang duduk bersila di bawah pohon besar, perhatiannya terfokus pada budidaya. Tang Ya mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu begitu rajin? Bahkan kamu pun tidak bisa membandingkannya dengan Yuhao kecil. Namun, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Rahasia inilah yang mendorongnya untuk bekerja keras. Namun, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Bei Bei tersenyum sedikit ketika dia berkata, memiliki target bukanlah hal yang buruk. Terlebih lagi, dia masih muda, jadi hatinya pada akhirnya akan terbuka saat kita diam-diam mempengaruhinya. Saat ini, hal terpenting baginya adalah menembus peringkat 30 sebelum usia 20. Pada saat ini, Huo Yuhao telah terbangun dari meditasinya. Aliran udara putih samar berputar di sekitar mulut dan hidungnya, dan cahaya keemasan bersinar melalui matanya yang jernih begitu dia membukanya. Mata rohnya tampaknya menjadi lebih tajam. Harus diakui, alasan Huo Yuhao rajin berkultivasi adalah untuk menjadi orang yang luar biasa. Namun, hal terpenting baginya saat ini adalah memahami pengalaman baru yang diperolehnya dari peralihan ke teknik surga misterius. Dengan bantuan Bei Bei dan Tang Ya, fisiknya telah meningkat dalam jumlah tertentu. Teknik surga misterius benar-benar merupakan teknik yang luar biasa, mereka sudah melakukan perjalanan selama 4 hari berturut-turut, sehingga jumlah total waktu yang dia kembangkan teknik surga misterius juga 4 hari. Selama 4 hari terakhir, kekuatan jiwa di tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh teknik surga misterius. Kekuatan jiwa yang tidak murni dan kacau di tubuhnya secara bertahap dimurnikan selama proses transformasi. Setiap kali dia selesai berkultivasi, seluruh tubuhnya akan merasakan perasaan hangat yang menghasilkan kenyamanan yang tak terkatakan, efek pemulihannya bahkan lebih baik daripada efek tidur. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya, serta perubahan kualitatif yang dialami kekuatan jiwanya setelah berubah menjadi kekuatan jiwa murni dari teknik surga misterius. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan kultivasinya terjadi peningkatan yang begitu nyata, jadi bagaimana mungkin dia tidak tekun dan rajin. Yuhao kecil, kamu tidak bisa selalu bekerja keras. Anda harus beristirahat ketika diperlukan. Jika tidak, bukankah kamu akan menjadi orang bodoh setelah beberapa saat? Tang Ya berkata dengan serius. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, Guru Xiaoya. Tang Ya terkikik sambil berkata, jangan terlalu jujur dan patuh, oke? Ini sangat membosankan. Baiklah, ayo pergi, kita hampir sampai di akademi. Anda telah tenggelam dalam kultivasi beberapa hari terakhir, jadi saya tidak sempat memberitahu Anda tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan di dalam akademi. Anda telah beristirahat pada waktu yang tepat, jadi rilekskan pikiran Anda sebentar dan dengarkan.